Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, biasanya dia itu kalau yang Crohn itu dipicu oleh bisa juga artinya yang micunya nih kuman yang ada di usus. Ada beberapa kuman Pseudomonas, Mycobacterium paratuberculosis, satu lagi Listeria. Itu tiga kuman itu bisa memicu terjadinya itu mutasi tadi. Namanya granuloma. Jadi tumor. Tumor itu adalah battlefield, tempat perperangan antara kuman dengan reaksi yang berlebihan tadi. Nah, supaya ini nggak nyebar kemana-mana, dikelilingin lah itu, jadi dilokalisir lah. Jadi terbentuk seperti kayak tumor di dalam usus. Dokter Jaya kemarin ke Surabaya berapa hari ya kira-kira? Berangkat hari Jumat, pulang hari Senin. Naik apa tuh? Naik kereta. Nah, kereta apa? Kereta anggrek. Oh, dulu Bromo Anggrek tuh. Bromo Anggrek. Sekarang jadi Tapi Anggrek itu enak loh, Franky. Jadi kalau istri saya bilang itu lebih enak daripada naik pesawat. Ada wifi lagi. Iya. Ya kan? Enggak, tapi maksudnya begini, Franky. Kalau naik pesawat tuh kita mesti pergi ke bandara. Kita hitung nih, Jok. Kita hitung. Bandara bisa 1 jam tuh. Kalau dari rumah kita 1 jam nyampe kalau lancar. Iya. Ke bandara. Di bandara tuh kemudian kita kan urus-urusan tuh sampai boarding. Ngantri. Nah, kadang-kadang ada delay. Ya kan, namanya dalam negeri ya. Sampai sana kita 1 jam bagasi. setengah. Habis bagasi nunggu naik taksi lagi segala macam. Jadi total bisa 5 jam ya habis ya. Nah, kalau naik kereta datang detik terakhir juga nggak ada masalah. Karena begitu kereta datang kita masuk langsung berangkat. Dan sampainya di tengah kota lagi. Enggak, tapi dokternya udah jadi member belum? Udah. Berarti store muka begitu aja di gerbangnya bisa kedetek ya. Dan itu cuma 7 jam, Rengi. 7 jam. Yang berhentinya itu cuma di Cirebon, Semarang, Surabaya. Terus dapat wifi gratis lagi kan, Dok? Iya. Ya, pokoknya jauh lebih enak lah. Cuman saya perhatikan kan sekarang kalau stasiun-stasiun tuh cuma pakai 2 digit, 2 huruf. GU, Gubeng. Kalau Gambir, GR kalau nggak salah. Apa? Nggak tahu lah pokoknya kalau nggak salah. Apa GM ya? Dan kalau udah lansia, diskon 20% lagi. Tapi daftarnya mesti di Gambir. Saya daftar di Gambir udah terdaftar namanya, waktu beli tiket langsung diskon 20%. Gitu ya? Iya. Masih lama dong saya, Dok. Enggak, tapi maksudnya enak, tempatnya aman, jadi ke sana juga sepanjang jalan bisa tidur sebenarnya. Ya, saya kalau jarak pendek Dok ya, pokoknya selama masih bisa kereta itu kayaknya pilihan saya cuma 2. Sebagai supir akap saya nyetir sendiri atau saya naik kereta. Kalau naik pesawat hitung-hitung tanggung. Kecuali kalau keluar pulau ya, keluar ke Bali ya terpaksa harus naik. Besok saya mau ke Lampung berangkat ya, itu karena lama sih ya, dan ada penyeberangan ferinya. Kendaraan kalau di dalam feri kan kadang-kadang kita nggak tahu tuh keamanan, artinya baret lah atau apa kan kita nggak tahu, sayang. Dokter dia mau dibahas ini, Dok. Tahun 90-an, 80-an sampai 90-an, itu nama-nama komputer. Ingat nggak nama komputer PC segala macam? Terdiri dari 3 huruf. IBM. IBM singkatan apa, Dok? IBM. Hah? Plesetannya aja, Dok, kalau nggak tahu aslinya, Dok. Nggak tahu apa. Apa ya? Pokoknya nggak enak lah. Ada plesetannya tuh. Nah, terus ada pokoknya kebanyakan 3 huruf. Tapi saya perhatikan juga ada beberapa masalah penyakit di kedokteran juga 3 huruf. TBC. Ya. Kalau dibilang penyakit 3 huruf tuh TBC. TBC, ya kan? Nah, tapi kalau orang Cina 3 kata.
depannya marga, tengahnya dia punya urutan dari keturunan keberapa, yang ketiga baru nama panggilannya dia. Ya. Lee Gyok Ha, gitu kan? Itu Lee-nya marga, Gyok-nya itu angkatan keberapa, H-nya tuh nama. Jadi panggilannya apa? Aha. Aha. Tapi band luar negeri juga ada nama Aha loh, Dok. Dia punya lagunya apa? Aha, saya lupa. Nah, 3 huruf selain TBC apa lagi, Dok? Ada IBS. IBM, Kita ada pernah BS. bahas gitu. Nah, IBS pernah. Nanti hari ini saya minta sama HIV. dokter HIV. 3 tuh. Tuh, yang itu bahasnya nanti aja, Dok. Kita mesti cari korbannya dulu. Saya mau minta dokter ya, kita ngebahas penyakit 3 huruf lainnya. Ya paling nggak hari ini 2 penyakit dengan 3 huruf lainnya. Tapi jangan HIV dulu. HIV Nanti kita panjang itu. bukan hanya panjang, agak sensi. Jadi kita bahas apa nih, Dok? IBD dulu, Dok. IBS kita udah bahas. Waktu IBS itu saya kan lihat komen. Ada yang bilang, Dok, bahas IBD dong gitu. Nah, ya sebenarnya IBD tuh secara umum tuh apa yang orang kenal? Nah, saya nggak kenal, Dok. Kenal, cuman kamu nggak tahu namanya IBD. Ya. Jadi ada orang yang biasanya bilang, aduh, gua punya perut nih, lemah perutnya, gua gampang sakit perut, jadi gampang diare. Gampang, pokoknya kalau makan salah sedikit, terus tiba-tiba dia bisa mencret-mencret, Fengki. Oh, dia bilang lambung ususnya lemah, ususnya gampang sakit. Nah itu orang-orang awam ngomongnya seperti itu. Bolak-balik. Jadi kadang-kadang yang begituan ini dia mesti jaga-jaga makanan apa yang dia kagak boleh gitu loh, Fengki. Tapi bukan kayak kemarin, waktu minggu lalu kan saya saya informasiin dokter. Perut saya istilahnya kram ya. Ya, mendadak kram. Beda tuh ya? Ya sama. Oh, mirip. Itu penyakitnya sama. Cuman kalau misalnya itu yang kemarin kamu kejadian kamu tiba-tiba kolik, kram sakit sekali, mencret, udah gitu sembuh, nanti besok-besok kena lagi, jadi sering kena. Nah itu bedanya itu di situ, kronis. Jadi penyakit radang usus kronis. Itu kemarin waktu jadi inflammatory bowel disease, jadi penyakit usus radang. Radang usus kronis. Dokter Jaya bilang nama itu kolik, Frankie. Wah, saya bilang si kolik udah meninggal, Dok. Karena kolik itu teman saya waktu di hoki UI dulu. Oke, jadi si IBD ini sama si kram tadi sama atau mirip? Bukan sama. Jadi artinya identik nih, Dok. Identik. Gejalanya sama. Oh, gejalanya sama. Tapi untuk bisa bilang IBD itu orangnya kambuh-kambuhan. Kambuh-kambuhan, sakit perut, kram, kembung, mencret. Oke, sebentar saya potong dulu, Dok. Supaya otak saya bisa nyambung. Jadi orang nih sakit perut nih, kram segala macam. Itu kita belum bisa tentukan sakitnya apa. Betul gitu, Dok ya? Iya. Nanti setelah diperiksa itu lebih mendalam, setelah kalau bahasa polisinya setelah didalami. Nah, didalami dan berulang, baru ketahuan. Terus baru disebut IBD. Baru ketahuan ini termasuk penyakit perut yang mana gitu, Dok ya? Iya. Betul. Gitu. Coba kalau namanya kolik kamu kram, itu cuma gejala doang. Tapi kalau kramnya karena infeksi usus dan infeksi ususnya kronis, artinya berulang, itu baru disebut IBD. Karena di dalam orang yang kena bisa diagnosis IBD itu ada fase yang namanya flare up. Dia sakit, ada remisi, sakit lagi, remisi lagi, jadi bolak-balik lagi. Nah makanya biasanya untuk bisa disebut itu IBD ya harus ada sering-sering kambuh gitu loh. Nah pengertian seringnya ini gimana, Dok? Kan seumur hidup? Bukan. Sering itu pengertian saya apakah periodiknya tuh tertentu, seminggu sekali? Enggak. Mulai yang ringan sampai yang berat. Tetapi pada saat dia sakit, pada saat lagi dia flare up, lagi kambuh, dia mules, kram, kolik, sakit sekali, mencret. Nah ada satu yang ini dia kadang-kadang mual, muntah,
Tapi waktu mindset kadang-kadang kalau dia BAB diperhatiin ada darah, Frankie. Oh gitu. Nah, kadang-kadang bikin dia sembuh. Nanti kambuh lagi. Nah, jadi tunggu dok. Gejala yang umum nih dok, saya mesti perhatikan dulu karena saya kan kemarin tuh sampai saya nggak bisa jalan, dan itu dadakan banget gitu loh dok. Konyol banget kan. Pagi kita sempat makan di pagi sore, siang ya kita makan di pagi sore ya. Sore saya jajan bakso. Terus saya melakukan kekonyolan, mengobati diri sendiri, kasih minum obat. Ketiga dikasih Dan jus. obatnya salah lagi. Sakitnya apa obatnya apa? Namanya saya juga supir akap dok. Nah yang keempatnya itu kan dikasih sama istri saya jus kondok. Jadi bingung mau nyalahin yang mana nih dari 4 ini. Tapi akibatnya apa? Akibatnya tuh kram, benar-benar kram, keringat dingin dan sebagainya, sakit bukan main sampai napas susah karena neken ya dok ya. Tapi dari yang tadi dokter sebutin ada perbedaannya. Tadi dokter sebutin ada diare, mencret. Ya, saya enggak, justru saya sembelit. Enggak bisa keluar. Nah, terus kemudian ada darah kalau sudah lama ya dok ya. Nah yang ini karena nggak mencret ya nggak bisa kelihatan, nggak BAB ya nggak tahu. Jadi ini khas nih dok ya, yang tadi dokter sebutin ya. Iya. Gitu. Dan satu yang utamanya adalah di kronis. Kronis artinya jadi kambuh-kambuhan. Makanya kadang-kadang sering kambuh dok. Ya sering kambuh. Makanya orang bilang wah usus saya lemah. Nah gitu ini perlu dilurusin sekali lagi. Seringkali orang tuh salah antara kronis sama akut. Orang kronis mestinya kan itu yang sudah lama dok ya. Akut itu kan timbul dadakan ya dok ya. Masyarakat tuh sering terbalik tuh dok. Dadakan itu disebutnya kronis. Kalau sudah lama disebutnya akut. Enggak, kalau akut ya? Itu enggak orang normal tiba-tiba sakit hebat. Nah, itu akut. Itu makanya kita harus selalu saya ingetin bahwa kalau penyebutan akut di sini adalah yang sifatnya dadakan. Oke, terus dok. Jadi orang sakit dalam bagian perut nih dok ya. Itu disebutnya Beda, inflammatory bowel disease. Penyakit bawal itu usus radang. Jadi penyakit radang perut. Flare tadi dokter bilang flare. Enggak, flare itu kalau lagi kambuh. Kayak kalau lagi flare. Normal remisi. Nah, satunya permasalahannya adalah itu penyakit yang kagak bisa sembuh, Frankie. Kalau dia berkelakuan baik dapat remisi. Ya. Apa? Nggak bisa sembuh? Enggak, no cure. Nggak bisa sembuh, cuma bisa aja, dikontrol. Oh ini kayak diabetes. Dia nggak ada hubungannya dengan panjang hidup. Orang bisa hidup sampai normal, jadi dia harus berkompromi sama penyakit itu. Oh, shake hand. Harus bergandengan tangan. Ya, artinya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa sebabnya, Frankie? Nah, tunggu dulu nih dok, pengertian dia tidak bisa disembuhkan, artinya itu hidupnya dia akan terganggu seperti itu terus dok. Ya. Dan ada yang ringan, ada yang berat. Makin lama makin berat. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya juga. Kadang-kadang ringan terus. Oke. Kadang-kadang bisa berat. Nah kalau yang namanya berat sampai gimana? Itu timbangannya pakai apa dok? Gejalanya tuh. Sampai perlu bantuan dokter nggak? Nah jadi sekarang ini sebenarnya itu yang namanya inflammatory bowel disease itu. Kalau dilihat secara keseluruhan tuh ada 2 jenis. Satu jenis namanya Crohn disease, CROHN, Crohn disease. Satunya colitis ulcerativa. Jadi radang usus besar yang membuat luka-luka di usus besar. Colitis itu kan radang usus besar. Ulcerativa berarti ada ulkus atau ada tukak. Luka-luka gitu. Nah, apa bedanya? Kalau Crohn itu kenanya mulai dari mulut sampai ke pantat. Katanya from gum to bum.
Jadi seluruh saluran pencernaan bisa kena. Kalau yang ulcerativa itu kolon cuma di bagian usus Besar. besar Jadi doang, dekat bagian dengan pembuangan. bawah. Itu satu. Tapi juga penyebabnya juga beda, Franky. Kalau yang Crohn disease, ya, Crohn disease itu kejadiannya begini, dia itu adalah penyakit genetik, familiar artinya kalau bapaknya begitu atau ibunya begitu, dia tuh kecenderungannya juga kayak gitu. Jadi kalau saya terbalik kan, Dok, anak saya begitu, itu berarti dari saya aja, Dok. Udah terbiasa, Dok. Kalau dokter genetik artinya nunjuknya begini, Dok. 1 ke orang lain, 3 ke saya nih, Dok. Oke, jadi ya itu makanya kemarin saya sempat mengalami gangguan seperti itu. Itu memang udah sifat aslinya dari dulunya berarti, Dok, ya? Genetik itu artinya diturunkan, tetapi bisa juga dia keluarganya kagak ada, tetapi dia ada mutasi DNA. Dia F1-nya. Ya, mutasi DNA-nya bermutasi sehingga terjadi kelainan seperti itu. Nah, biasanya dia itu kalau yang Crohn itu dipicu oleh, bisa juga artinya yang micunya nih kuman yang ada di usus. Ada beberapa kuman, Pseudomonas, Mycobacterium paratuberculosis, satu lagi Listeria. Itu tiga kuman itu bisa memicu terjadinya itu mutasi tadi. Jadi artinya penyebabnya dari luar. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi itu? Jadi gini, usus kita itu adalah daerah dari organ tubuh kita itu yang selalu berkontak dengan kuman. Kamu kan nggak bisa menghindari di makanan tuh banyak kuman. Tapi kuman yang kamu masuk lewat makanan itu kan ada beberapa kali penyaringan. Yang utama dari lambung kan. Tapi ada beberapa juga yang termasuk lewat juga masuk ke usus. Jadi kalau dibilang organ kita mana yang paling banyak kumannya, itu adalah saluran cerna. Mulai dari mulut nih, Dok, ya. Nah, masalahnya kalau ada kuman di dalam saluran pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, usus besar, itu sih tidak ada masalah karena isinya kuman semua. Ada kuman baik, kuman jelek. Tapi selama dia masih ada di saluran, itu nggak ada masalah, Franky. Jadi kalau kita anggap usus tuh kayak selang, Dok, ya. Selama dia berada di dalam selang ini nih, Dok, dia nggak nyebar nggak kemana-mana, nggak ada masalah. Lain. Nah, masalahnya kelainan genetik itu pada Crohn disease itu, dia membuat tuh ususnya tuh ada daerah-daerah yang bocor, Franky. Nah, bocor ada kuman masuk ke dalam usus. Usus itu kan sebenarnya bentuknya kayak jonjot gitu. Kalau dia masuk ke dalam, ada sel kekebalan di dalam. Sel kekebalan nangkep kumannya dihancurin. Tapi itu dia kenalin, oh ini kuman nih, bukan barang asli nih. Dia undang sel T helper, sel T yang bantu. Dia bilang, dia ikat tuh yang kuman yang udah dihancurin tadi. Betul dia kuman, udah masuk nih musuh. Dia keluarin barang namanya sitokin. Sitokin tuh kayak seperti kayak satpam ketemu ada maling, dia langsung kentongan, tong. Nah, kentongannya itu sitokin. Nah, sitokin itu akan mengundang sel kekebalan datang situ, namanya makrofag, Franky. Makrofag datang, dia ngeluarin bahan-bahan kimia untuk ngancurin kuman-kuman lain yang masih ada. Itu normal. Prinsipnya begitu. Kuman masuk, dikenalin dulu sama si sel T. Dihancurin dulu sama sel yang ada, kekebalan yang ada di usus. Terus dia dihancurin, kemudian datang sel T. Sel T itu ngambil itu sisa-sisa kuman yang hancur tadi. Terus dia kenali, oh memang betul ini bukan barang asli. Dia keluarin alarmnya namanya sitokin, itu bahan kimia. Sitokin itu mengundang sel kekebalan lain untuk datang situ nyerbu, habisin semua gitu. Itu normal, biasanya orang nggak sakit. Proses itu bikin dia panas ya, Dok? Tidak.
Itu keadaan normal. Jadi- Itu jadi- normal untuk mengeliminasi segala macam kuman yang Jadi dalam bablas masuk. Jadi kondisinya kita tuh boleh dibilang normal biasa, tapi di dalam tuh lagi perang tuh ya. Ya. Nah, kalau orang yang penyakit Crohn itu genetiknya itu membuat dia hipersensitif nih si makrofagnya. Nah, Makrofagnya kan keluarin bahan-bahan kimia untuk menghancurkan si kuman. ya. Tapi dia hipersensitif. Mesinnya si tembak cukup pakai pistol. Dia pakainya pakai brand. Kumannya memang mati, tapi dia matiin juga sel yang normal. Jadi perangnya mesinnya bisa selesai segera, tapi karena dia hipersensitif, dia nyerang semua kuman, tapi sel yang usus normalnya juga dihancurin. Kalau di cerita silat Koping Ho, istilahnya begitu apa dok? Membunuh lalat pakai golok babi. Nah, ya, membunuh nyamuk pakai bom, pakai meriam. Nah, akibatnya sel ususnya rusak, bolong ususnya, bolong lagi. Tunggu, pengertian bolong nih dok. Saya tuh sempet mikir tuh bolong kayak bolongnya selang tuh dok. Bocor. Nggak, kamu pernah nggak? Ada orang luka, terus emangnya bolong itu mencekung. Ya, saya pernah ngeliat sih dok. Ternyata asumsi saya bolong tuh salah. Kemarin saya berpikir bolong tuh sama seperti ini. Ini bolong terus kemudian bocor ke sana sini. Itu perforasi namanya. Nah, ternyata yang disebut bolong itu seperti jalanan bopeng. Nah, itu tukak namanya. Nah, ya gitu. Kalau istilahnya tukak. Luka yang yang mencekung. Kalau sampai nembus, itu namanya bolong. Bolong tuh dok ya. Iya. Nah, penyakit Crohn itu bisa bikin bolong usus lagi. Bolong. Terus keluarlah isi perut. Jadi kalau dibiarin aja dengan kondisi itu makin buruk, maka si yang tadi cuman bopeng begitu tembus tuh ya. Tembus. Jadi kan lapisannya nih kalau di usus itu kan ada mukosa, selaput bagian atas usus, submukosa, ada otot, ada serosa. Kalau yang penyakit Crohn itu bisa nembus sampai jebol, perforasi. Nah, kalau penyakit yang kolitis, ulcerativa itu yang ada di usus besar doang, itu cuma sampai submukosa. Submukosa dia nggak sampai lebih dalam, jadi dia nggak bikin bocor. Oh, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, penyakit itu sering apa enggak? Banyak apa enggak maksudnya? Kan kalau saya pernah anak tiap hari kan dok ya, terus sama saya kemungkinan seperti itu ya. Kalau dalam matematik itu lebih daripada satu tuh banyak dok. Itu kalau orang keracunan BGM itu udah ribuan gitu. Dibilang sedikit karena 0,00 sekian, tapi dari sekian juta. Jangan dibahas BGM dok, lagi sensitif dok. Lo nggak ngomong, nggak kamu orang matematik kan? Oh iya, yang namanya banyak apa enggak kan? Itu kalau ada disebutnya satu, tapi kalau lebih daripada satu kita bisa sebut banyak. Ya oke. Gitu. Banyak dok. Enggak begini, itu katanya ternyata sih kita juga nggak tahu penyakit Crohn itu yang tadi tuh yang dari from gum to bum itu ada pada belahan dunia atas, Frankie. Katulistiwa ke atas. Terbanyak kepada orang Eropa sama pada orang Yahudi. Berarti saya orang Eropa apa Yahudi dok? Mungkin Yahudi kamu. Mesti periksa DNA, Frankie. Enggak, itu terbanyak. Kalau pada orang-orang Eropa itu katanya 1 dari 350 orang. Banyak itu dok. Ya, kalau di Kanada juga banyak. Itu lebih banyak nih, terbanyak di dunia di Kanada, 1 banding 150 orang. Gede tuh. Kalau di Asia sini, Indonesia itu tidak terlalu banyak, tapi ada. Nah, sekarang apa bedanya dia dengan yang colitis ulcerativa yang cuma ada di kolon doang tuh? Kalau colitis itu sebabnya autoimun, Rengge. Jadi kekebalannya nyerang tubuh sendiri. Dalam hal ini yang diserang adalah ususnya. Jadi tanpa pencetus dia bisa muncul. Ada kelainan pada kekebalannya. Tapi pada yang Crohn dia dipicu oleh kuman
adanya kuman itu menyebabkan mutasi, terjadilah itu, atau dia penyakit keturunan. Jadi kalau yang atas nih dok, itu penyebabnya dari luar. Tapi kalau yang bawah itu Autoimun. sini dok. Iya, Betul ya dok ya? antara lain. Dari Jadi pikiran tanpa kita pemicu ya. dia bisa jadi. Dari pikiran kita. Nah, sekarang soal lokasinya. Kalau yang Crohn itu mulai dari mulut sampai ke anus. Artinya kadang-kadang gejalanya bukan mencret, tapi sariawan, Rengki. Orang sering sariawan. Nah, orang-orang kan suka bilang sariawan, wah ususnya nggak bersih gitu loh. Ya itu mungkin salah satunya. Saya sariawan belakang barusan nih dok. Gara-gara lagi makan saya punya pipi kegigit. Nggak kompak nih antara pipi sama gigi dok. Makanya kamu mesti makan urat, Franky. Yang luar lah. Kemarin saya baru aja makan itu, Franky. Makan sesuatu yang saya nggak pernah makan selama ini. Rujak cingur, Franky. Aduh, rujak cingur saya sampai sekarang. Enggak, saya tadinya bingung cuma lihatnya kayak rujak hitam-hitam begitu, terus cingurnya di mana gitu. Jadi kemarin saya beli, istri saya nggak mau makan. Saya bilang rujak cingur tapi bumbunya di luar. Jadi nggak pakai petis. Enggak, maksudnya dipisah. Liatin, oh benar ada cingurnya. Loh, cingur itu sama seperti kayak kambing nih, Franky. Jadi maksudnya ada urat-urat gitu, ada kulit-kulit. Enggak dok. Thank you. Oke dok, jadi si menurut saya ini ada hubungannya juga nih dok. Akhirnya kan memang terbukti memang kemarin penyakitnya dia itu karena sering dibully, stres, autoimunnya naik, ya dok ya, terjadi penyakit itu. Tapi itu juga harus ada, harus ada. Kalau nggak ada gen bawaan, mungkin nggak gampang dok ya. Tapi karena ada gennya, jadi gen tambah fenotip terjadi. Nah, jadi sekarang kita bedakan nih. Jadi namanya IBD itu ada dua, penyakit Crohn, penyakit yang ada pada orang-orang bule itu. Dia kena dari mulai mulut sampai ke anus. Satunya lagi colitis ulcerativa, itu adanya cuma di usus besar doang di bagian bawah. Kalau yang Crohn itu dia karenanya paling sedikit mulai dari sariawan ya sampai, tapi gejalanya sih hampir mirip, cuman yang Crohn itu keseluruhan. Nah, itu terjadi karena dipicu oleh kuman atau penyakit genetik. Sedangkan pada yang colitis itu karena autoimun. Nggak ada yang memicu pun dia bisa terjadi. Dan dia cuma di usus besar doang. Gejalanya sama. Mual, muntah, kolik, sakit perut sekali, kram, terus kemudian diarenya berdarah. Kadang-kadang suka ada lendirnya juga sedikit. Kambuh-kambuhan, kalau lagi kambuh bisa sembuh. Nah, tapi dia juga bisa mengalami komplikasi, Franky. Komplikasinya apa? Dia menyebabkan dinding ususnya meradang, bengkak, sehingga akhirnya makanan nggak bisa lewat. Orangnya tiba-tiba sakit perut gitu-gitu, terpaksa harus dioperasi, Franky. Karena struktur dia mampet nggak bisa lewat, terpaksa usus itu harus dibuang, dioperasi. Usus yang bermasalah tadi. Nah, itu bisa dioperasi. Kadang-kadang dia jebol, kemudian keluar. Jadi di daerah anus tuh kadang-kadang ada bocoran dari kita anus. Fistula itu jadi ada saluran, terbentuk saluran dan kemudian keluar tinja dikit-dikit. Iya, di situ. Dokter Jaya, memperhatikan nggak kasus? Mohon maaf nih, saya agak singgung kasus kemarin yang satu pejabat yang lagi diadilin itu dok. Kan dia sorenya berobat. Dia bilang dia mau operasi di daerah situ dok, karena bocor dekat anusnya situ. Iya, itu fistula. Fistula. Jadi kalau dia bocor, nah jadi begini, kalau yang Crohn itu kadang-kadang yang kenanya bukan di usus saja, matanya bisa merah, kulitnya bisa merah, sendinya bisa sakit. Jadi bisa nyebar kemana-mana, Franky. Bisa nyebar juga. Dari perut tuh ya? Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dok. Nah, sekarang begini.
Sekarang Gimana? itu ya tadi saya belum selesai ceritanya. Kan yang normal tadi kalau ada kuman masuk, dia cuma ada di saluran pencernaan kan, nggak masuk ke dalam. Iya. Karena autoimun atau karena genetiknya itu kuman masuk ke dalam. Tapi kuman masuk ke dalam tidak ada masalah. Karena ada sel kekebalan yang akan ngancurin kuman. Hancurin kuman itu akan mengundang sel T datang, sel T ngeluarin alarm. Alarmnya berupa itu tadi sitokin. Sitokin itu mengundang sel kekebalan lain, makrofag. Makrofag keluarin bahan-bahan kimia tuh yang bisa bikin peradangan. Peradangan itu artinya perang. Nah, perang itu mestinya cuma ngancurin kuman. Tapi karena penyakit-penyakit autoimun atau tadi reaksi yang dari genetik membuat reaksinya berlebihan sehingga perangnya jadi perang besar. Perang besar akhirnya dia terjadi perang besar. Perang besar itu kan mesti dilokalisir dong. Di ususnya itu mereka bikin apa namanya granuloma. Jadi tumor. Tumor itu adalah battlefield, tempat perperangan antara kuman dengan reaksi yang berlebihan tadi. Nah, supaya ini nggak nyebar kemana-mana, dikelilingin lah itu, jadi dilokalisir lah. Jadi terbentuk seperti kayak tumor di dalam usus, di dinding usus. Itu kurusetranya tuh dok ya. Itu namanya granuloma. Jadi kalau kita lihat bisa ketemu granuloma. Jadi di granuloma itu ada kuman, ada sel radang yang luar biasa banyak. Nah, lama-lama kan namanya perang pasti hancur kan. Sel normalnya pun hancur. Akhirnya ambrol, bos, jadilah bolong tadi. Tukak. Tukak kalau masih di dalam dinding. Tapi kalau udah nembus, namanya perforasi. Jadi pada saat dia luruh tuh dok, seperti perempuan menstruasi tuh dok ya. Lurus. Ya. Iya. Keluar darah segala macam tuh ya. Nah, jadi kalau sekarang gini, misalnya soalnya contoh yang kayak begitu, kalau misalnya orang itu tiba-tiba diotopsi. Otopsi. Masih hidup dok? Enggak, kalau diotopsi mendadak meninggal karena hal lain. Di ususnya tuh berdarah. Banyak perdarahan, tapi berdarah di sini berdarah, sana berdarah. Jadi sepanjang saluran itu bisa berdarah. Kalau diotopsi ada pendarahan, ciri-cirinya tuh apa sih? Ya merah lah. Merah berdarah, keluar berdarah, terus ada lubang-lubang, banyak lubang di mana-mana. Nah, yang paling banyak lukanya itu ada luka-luka lah. Luka yang paling banyak itu di Crohn maupun itu ya, di usus besar itu banyak. Dan di usus halus, tapi ke atas juga, sampai dari mulut sampai ke bawah juga ada. Tapi kalau yang paling banyak itu di bagian usus halus bagian akhir. Jadi di kanan bawah sini. Kanan bawah. Jadi kalau di kanan bawah itu artinya gejalanya hampir mirip seperti orang usus buntu. Usus buntu. Seperti kayak usus buntu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu ada perdarahan di situ, ada banyak luka gitu. Kalau pergi ke dokter biasa kan nanya, ditanya riwayatnya, sering kambuh-kambuhan. Diperiksa sama dokter. Kalau diperiksa di sebelah kanan bawah itu dipegang sakit, pergi. Itu sakitnya berapa lama? Kan pada waktu kambuh nih. Bisa lama, bisa sebentar. Bisa lah. Pengertian lama tuh seminggu, sehari, bisa berhari-hari. Bisa juga sebentar biasanya ya. Jadi yang sakit itu adalah di sebelah kanan bawah. Habis begitu setelah diperiksa apa? Sama dokter kadang-kadang di ronsen. Kadang-kadang di CT scan, MRI. Kalau di situ MRI itu bisa kelihatan tuh dindingnya ada yang menipis. Jadi luka-lukanya kelihatan. Di CT scan bisa tuh ya? Iya, kalau dia nembus ya kelihatan nembus. Nah, kalau udah ketahuan kayak begituan, dia juga periksa biasa lah, periksa darah. Di darahnya ada yang diperiksa darah. Anemia, orangnya bisa anemia. Terus apalagi diperiksa tinjanya, di tinjanya ada darah. Nah, kalau mau diagnosis yang benar, kalau dokternya berpikir menduga ke arah sana, dikirim ke orang ahli gastrohepatologi, spesialis penyakit dalam. Diteropong, namanya endoskopi. Teropong dari atas, namanya gastroskopi. Dilihat ada luka-luka nggak di lambungnya. Ya satunya lagi di kolonoskopi, diambil pakai selang, disodok dari bawah. Dilihat usus besarnya, ada luka-luka, Franky. Nah, pada waktu dilihat itu, kalau ada luka, sama dia diambil sedikit jaringannya, dibiopsi.
Mm-mm. Diperiksa di mikroskop. Nah, ketemulah itu ternyata ada luka, Mm-mm. ada granuloma tadi, ada kumpulan sel radang yang itu yang ngumpul-ngumpul gitu kayak tumor gitu loh. Mm. Jadi diagnosisnya tuh dari situ. Oke. Nah, jadi sebentar dok, saya mencoba untuk ngejar cara berpikir dokter Jaya nih. Pertama sakit, Hmm. kita belum tahu sakit apa. Hmm. Kemungkinannya cuma 2. Hmm. Si apa yang di atas sama yang di bawah dok ya. Hmm. Si Crohn sama yang si ulkus apa? Kalau si Crohn itu dari atas sampai ke bawah keseluruhan. Oh, Crohn di atas sama bawah. Kalau colitis itu yang Colitis cuma yang di usus besar. di usus besar doang di. Nah, dengan gejala-gejala itu sebelum kita pastikan dia pakai endoskopi dan kolonoskopi, itu dilakukan dulu pakai ronsen ataupun pakai CT scan atau pakai MRI. Gitu dok ya? Ya. Nah kalau gitu buat apa tuh si MRI, CT scan sama ronsen tadi kan nanti? Kan itu memandu. Oh ini ada luka di sini lukanya benar luka apa enggak? Dan satu, kenapa mesti di endoskopi? Karena diagnosis yang benarnya itu adalah bukan cuma dengan gejala, tetapi diambil biopsi, dari biopsi itu udah pasti nggak salah. Sebab kalau orang udah dibilang IBD, Crohn disease, itu artinya penyakitnya nggak bakal sembuh. Artinya cuma bisa dikontrol supaya remisinya lebih panjang, flare up-nya nggak banyak gitu loh. Oke, berarti kita harus berkelakuan baik terus supaya dapat remisi dok. Nggak pilih presiden lagi yang ngasih remisi presiden dok. Tapi bisa diabolisi nggak? Kalau diabolisi kan sembuh nanti dok perutnya. Jadi udah artinya kalau kita udah divonis nih kamu IBD, artinya udah kita nggak usah mikir macam-macam ya, tinggal kita bersahabat sama si IBD aja tadi dok ya. Ya, dan usahakan supaya remisinya lebih panjang. Nah, tinggal kan kita cari akal supaya perut kita kompromi sama si IBD tuh gimana ceritanya. Pada saat dia lagi kambuh, flare up, kapan kamu mesti ke dokter? Kalau lagi udah bisa jalan lagi dok. Kalau mencretnya nggak sembuh-sembuh, udah minum obat anti mencret nggak sembuh. Kalau mencretnya lebih dari 6 hari, ada demam juga. Kalau demam lebih dari 2 hari harus ke dokter. Kalau sampai badannya udah lemas, anemia segala macamnya ke dokter. Jadi pergi ke dokter. Tetapi yang sebenarnya yang masih diiniin adalah begini, harus konsultasi gizi, Frankie. Karena dia harus mengatur makanan. Karena makanan apa yang kemudian bisa memperberat itu dia harus belajari. Supaya dia nggak memicu. Ini kita konsultasi ke apa? Yang KGEH? Dokter umum aja. Dokter umum juga tahu IBD kok. Kemarin ke KGEH tuh. Iya boleh. So tahu saya dok. Enggak, tapi kan ini di kota besar. Tapi kalau di daerah dokter umum pun tahu itu begitu. Jadi artinya lebih ke arah edukasi makanan-makanan apa atau perilaku apa yang bisa bikin dia makin berat. Katanya kalau orang stres itu dia bisa muncul. Ya kan? Terus kalau makanan ada beberapa makanan yang bisa merangsang. Makanan yang paling merangsang itu adalah makanan yang lemaknya banyak. Jadi hindari makanan yang mengandung lemak banyak. Daging-dagingan apa segala macam ya, lemak itu bisa bikin itu. Dan satu kalau lagi mencret ya mesti minum yang cukup lah supaya nggak kekurangan cairan. Kalau itu dia meliputi segala macam umur. Tapi kalau pada anak kecil itu bisa gangguan pertumbuhan, Frankie. Iya. Gangguan pertumbuhan dan gangguan pubertas. Orang itu suka gampang anemia. Jadi kadang-kadang kalau ke dokter itu ya suka dikasih zat besi untuk nambah darah. Jadi dia harus mengatur hidupnya sedemikian rupa menghindari supaya dia nggak gampang kena kambuh. Itu penting di situ dok. Ya. Jadi kalau saya catat nih dok, kita kan sudah sampai di kolonoskopi ataupun endoskopi itu hanya untuk memastikan nih dok. Ya udah pasti. Udah pasti tempatnya yang mana. Oke berarti kamu divonis IBD. Begitu vonis IBD artinya selesai tuh. Kita jangan mikir macam-macam untuk sembuh. Mikirnya bagaimana kita bersahabat aja dok. Nah habis satu situ. Punya buku catatan. Makan ini mencret. Makan ini gini nih. Jadi punya jurnal. Di sini taruh makanan apa. Kalau perlu dicatat.
Makanan-makanan apa yang bisa memicu itu kambuh. Jadi itu yang dihindari. Kalau dia stres bikin itu ya hindari stres gitu loh. Hmm. Mm-mm. Yang jelas sih yang namanya semua hal yang bisa bikin peradangan itu ya mesti dicegah. Misalnya makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, terlalu keras. Tadi satu banyak lemak. Kayak waktu kasus kemarin nih dok, yang sampai saya kolik itu, saya googling di internet. Wah kalau perut kembung, makanan apa aja? Makanan yang mengandung banyak gas. Udah saya kurangi itu dok. Terus makanan yang harus dimakan ternyata si dokter itu nganjurin makan yang banyak serat, kurang serat saya dok. Jadi ya untung saya nggak makan fiberglass. Kalau fiberglass itu kan serat dulu. Enggak, tapi satu hal nih, kalau IBD itu jangan diagnosis sendiri, Frankie. Berdua. Iya, mesti dokter lah yang Oh, diagnosis. Iya. Jadi jangan pinter-pinteran kamu Google terus bilang Kata- saya IBD. Sebenarnya bukan soal di situ dok, karena waktu saya kambuh penyakit itu sama sekali nggak bisa jalan, bangun dari tempat tidur aja udah susah. Ya itu Jadi- namanya kolik ya begitu. Nah akhirnya kan saya berpikir ya saya tunggu sembuh dulu, Masalahnya habis sembuh ke Kan- dokter pasti gak ketemu apa-apa. Nah kan terjadi itu waktu kita habis podcast tuh dok, Selasa, Rebonya saya masih nakal, pergi ke Depok. Kemisnya ketemu dokter Jaya, oh itu kolik tuh. Dikasih obat untuk pereda sakit dok ya. Kasih obat pereda sakit, udah. Setelah itu udah beres. Waktu sampai ke dokternya lagi, udah nggak apa-apa. Dibilang udah sehat perutnya. Nggak Jadi normal. sekarang gini, kalau ke dokter tuh apa yang dikasih, Frankie? Yang jelas pertama untuk ngilangin gejala. Kalau kolik dikasih anti sakit ya. Hmm, Kalau dia demam dikasih anti demam. Kalau mencret dikasih anti mencret. Tapi kan itu kan peradangannya terjadi karena peradangan di usus yang berlebihan kan. Ya dikasih obat dewa biasanya kortikosteroid atau imunomodulator. Jadi obat yang bisa membuat mengubah kekebalan itu supaya nggak terlalu hiperreaktif. Dan satu lagi ada sekarang itu ada yang namanya sejenis kayak pengobatan biologis, dikasih bahan yang menyerupai protein, yang menyerupai seperti antigen. Dia tuh bisa memblokir reaksi tersebut di dalam usus. Seperti itu. Jadi artinya itu dilakukan. Dan satunya lagi kita mesti edukasi lifestyle. Lifestyle-nya itu ya tadi kurangin lemak-lemak. Dan satu hal IBD dan segala macam itu bisa dipicu antara lain yang bisa memperberat itu adalah merokok, Frankie. Aman, saya mah nggak ngerokok dok. Ya kamu nggak ngerokok, tapi kalau kamu kehisapan asap rokok juga sama aja. Jadi jangan suka pergi ke tempat yang smoking area, Frankie. Nah itu dia. Dulu Sama aja. kalau cerita nih dok, kan saya senang biliar. Tapi kan di tempat biliar kan banyak asap rokok. Ya udah beli meja biliar, taruh di rumah. Main di rumah. Nah, Supaya kalau udah di rumah nggak main. Itu saya udah tahu penyakitnya kamu. Pokoknya apa semua alat olahraga yang masuk ke rumah itu nggak bakal dimainin. Dimainin seminggu paling. Makanya golf itu masih dipakai karena pakainya harus di luar rumah dok. Oke, jadi balik ke si IBD ini dok. Saya sih ngelihatnya gini, penyakit-penyakit IBD ini dok sekarang ini kan dokter bilang di Eropa sama di Yahudi itu banyak ya dok ya. Di Indonesia itu kemarin waktu saya 3 tahun lalu dok, saya ngobrol sama dokter-dokter itu, dia bilang yang terkena sekarang banyak anak muda. Emang itu dia kebanyakan anak muda, tapi dia bisa kena segala macam umur. Iya. Tapi kalau di anak kecil itu bisa bikin dia stunting, kurang gizi, malnutrisi. Kenapa? Pertama begini, kenapa dia diare? Karena dindingnya ada kelainan pada usus besar. Usus besar tuh fungsinya tuh nyerap air, Frankie. Makanya kita punya tinja jadinya padat kan, karena dia rusak, dia nggak bisa nyerap air sehingga airnya banyak jadinya diare. Bagian penyerapan usus adalah di usus halus. Nah usus halusnya tuh ada luka-luka kan, ada kelainan, dia nggak bisa nyerap makanan.
nyerap zat gizi. Makanya kurus dia. Makanya malnutrisi. Jadi salah satu gejala tambahan itu kalau dia udah sering begitu adalah dia suka lemes, nggak ada tenaga, nggak nafsu makan, kurang gizi dan segala macam. Jadi bisa itu. Dan salah satu gejala yang harus hati-hati IBD itu adalah berat badan yang turun tetapi tidak ada alasannya. Tidak ada penyebab apa-apa tapi berat badan turun. Ini kejadian 3 tahun lalu. Berat badannya turun drastis, sangat cepat. Sebenarnya IBD ini prosesnya ini berapa lama untuk sampai seseorang tuh sampai? Ya tergantung berapa sering dia flare up. Oke. Jadi artinya kalau dia makin banyak gangguan di sini, Dok, makin stres, makin apa, autoimunnya jadi tinggi, itu yang bikin dia. Nah, salah tambah satu cepet. biasanya sekarang suplemennya apa? Biasanya kalau ke dokter suplemennya dikasih zat besi karena buat nambahin dia punya anemia, ngobati anemia. Kalsium dikasih, satu lagi vitamin D. Vitamin D itu untuk mempengaruhi dia punya kekebalan, Rengge. Ya. Jadi kalau di Indonesia ada nggak? Ada banyak, ada beberapa, saya ketemu beberapa orang yang seperti itu. Tapi kadang-kadang secara nggak sengaja ya, pada waktu otopsi ketemu tuh di ususnya. Kalau usus tuh kalau dibuka itu seperti kayak babat. Warnanya kuning. Kalau ini kuning bercak-bercak perdarahan, bercak-bercak. Itu sisa-sisa darah, Dok, ya? Bukan, kadang-kadang bolong, Reng. Masih. Bolong-bolong. Jadi ada luka-luka seperti kayak borok-borok gitu. Dok, tadi kita udah bahas nih penyebabnya juga apa ya kan, kuman sama autoimun, Dok, ya penyebabnya. Terus gejalanya sampai vonis si IBD. Kalau vonis IBD kita nggak ada jalan lain kecuali kita bersahabat. Sekarang saya mau ambil shortcut-nya aja, Dok. Boleh? Jalan pintasnya, Dok. Diapain? Bukan. Kalau kita ada gejala seperti itu, kita anggap aja kita IBD. Nggak bisa. Nggak bisa, itu bikin stres lagi. Enggak, kita nggak bikin stres. Nggak mungkin orang nggak dibilang begitu, itu kan masalah penyakit. Enggak, saya beneran. Saya kalau dibilang IBD, otak saya langsung berpikir beda. Ya sudah, kalau saya sudah IBD, kita cari aja untuk bersahabat itu perlunya apa, supaya beres gitu kan. Kita bendera putih nyerah, kita ikutin dia maunya dia apa. Oke, sekarang begini, Franky. Ada beberapa orang yang sampai pada kondisi yang paling gawat, ususnya mampet. Itu harus dioperasi. Jadi ada luka biasanya kalau ususnya mampet itu berarti karena struktur. Karena mampet usus nggak bisa lewat nih isi ini. Jadi sama sekali nggak bisa BAB nih ya. Nah itu terjadi gara-gara ototnya rusak. Ototnya rusak, akhirnya ototnya jadi jaringan parut, jadi dia mampet. Kalau kayak gitu nggak ada yang lain, dipotong ususnya. Nanti dia bablas terus malah. Enggak ya? Enggak dipotong usus. Jadi daerah yang lukanya itu dicopot. Begitu. Nah, jadi kan kayak tadi shortcut kayak tadi. Ya itu terjadi itu. Operasi itu juga bisa dilakukan pada kasus fistula. Kalau sampai kelainan gitu ya lubangnya harus ditutup. Iya, saya tuh. Tapi itu nggak menyembuhkan. Operasinya itu sudah mengurangi komplikasi. Ya saya kan waktu beliau itu bilang, saya habis ini harus operasi. Saya cari tahu dia sakit apa. Ternyata menurut berita di internet sakitnya seperti itu. Ini ternyata yang kita bahas ini nih, Dok ya. Jadi dia rembes-rembes tuh cairan yang berbau tinja di daerah sekitar anus. Tapi masih di dalam badan. Nggak keluar kan, Dok ya? Masih belum keluar ya? Ya cairannya keluar. Lewat anus? Bukan lewat lubangnya itu. Iya, tapi masih di dalam badan kan? Ini anus. Di sekitarnya itu ada bolong. Dari bolongnya keluar cairan. Itu loh masalahnya. Dia nembus situ, dari kan, anus, nembus sampai ke kulit, keluar. Oh, lewatin kulit? Iyalah. Jadi keluar dari badan juga dong? Iya. Oh, jadi orang yang seperti itu ya harus pakai pampers, karena kalau nggak bau lah. Oh. Nah itu kan dioperasi ditutup lubang.
Oke, jadi kayak tadi dok. Jadi saya, Tapi itu operasi itu cuma untuk kasus-kasus yang seperti itu. Jadi bukan merupakan terapi. Terapinya itu adalah ya obat tadi yang paling itu peradangannya dikurangi dengan anti radang. Kadang-kadang kalau dia memang ada kuman-kuman tertentu kan diperiksa kuman juga. Wah, waktu ditinyanya ya ada kuman tertentu ya dikasih antibiotik. Wah, saya kalau kayak gini enak nih dok, dapat penjelasan gini dok. Saya bisa manfaatkan dok. Jangan sebelum diagnosis jangan ngobatin. Itu Bukan. pantang Franky. Kalau dokter itu diagnosis dulu baru diobatin. Jangan kamu langsung lompat tanya Mbak Google langsung diterapi. Enggak, Itu saya nggak bukan. ada. Saya cuma memanfaatkan keadaan untuk jadi lebih malas. Franky, kamu kebayang gak sih susahnya sekolah itu? Sekolah dokter 6 tahun. Ke daerah dulu setahun. Habis itu sekolah spesialis 4 tahun. Itu baru spesialis penyakit dalam tuh. Ke daerah lagi. Terus ngambil lagi sub gastrohepatologi 2 tahun atau 3 tahun lagi. Sekolahnya panjang Franky. Masa kamu bypass langsung kamu beli obat aja langsung? Enggak, saya nggak beli obat dok. Saya kemarin yang nanganin saya kan dokternya perempuan. Tapi dia kayaknya lulusan Pajajaran, Parahyangan ada kedokterannya nggak sih dok? Ada, tapi nggak spesialis. Enggak, dia spesialisnya di mana ya? Nah, pasti di Unpad kali. Mungkin ya. Tapi saya lagi berpikir gini, oh ternyata dia arahnya, menurut penjelasan dokter Jaya, arahnya mau tahu saya nih apa namanya, yang di atas atau yang di bawah gitu kan ya. Ya udah, ini cara konyolnya saya lagi dok. Anggap aja kita sakit IBD. Kalau sakit IBD, kita kan harus bergandengan tangan. Dokter bilang nih, cari apa? Berarti kan saya bisa memanfaatkan kesempatan ini dok. Pertama, orang rumah saya harus bikin saya happy. Kedua, banyak olahraga. Supaya happy apa? Undang Blackpink ke rumah. Oh enggak dok, Blackpink. Saya happy. Ada satu, nanti saya kirim dokter Jaya deh lagu. Dokter Jaya kan kalau naik mobil saya kan ada denger lagu yang belakangan saya putar itu kan. Gregorian. Itu lagu aneh tuh. Saya bisa tenang ngedengerin lagu itu. Walaupun nggak ngerti lagunya apa. Enak tuh dokter, saya kasih dokter Jaya. Nah jadi gitu dok. Ini cara Franky gitu kan. Karena tujuan akhirnya tadi kan saya urutin satu penjelasan dokter Jaya nih. Oh gini, ini nanti ketahuan penyakitnya IBD. Kalau nggak IBD berarti kan aman, sudah dok ya. Nah kalau IBD kan kita harus bersahabat. Nah kita IBD bersahabat. Itu kan sama aja kita menjelaskan adanya Tuhan bang, nggak ada Tuhan dok. Tahu dok gimana caranya supaya orang percaya ada Tuhan? Enggak. Sederhana. Kamu kalau percaya Tuhan, ruginya apa? Kalau percaya Tuhan, nggak ada ruginya kan? Tapi kalau kamu nggak percaya Tuhan, ruginya apa? Wah, kalau nanti Tuhan ada, ternyata bisa masuk neraka ataupun apalah gitu kan? Ya udah, kamu percaya aja. Toh nggak ada ruginya gitu kan? Jadi sama kayak ini juga kalau kita anggap bahwa kita IBD, kalau kita nggak IBD nggak ada ruginya juga. Kita udah memperlakukan kita sebagai IBD gitu dok. Boleh kan dok? Boleh. Kalau sama saya boleh dok. Boleh sama teman. Nggak ngambil untung. Jual modal. Oke, jadi seperti itu. Jadi ya saya nggak ngajarin teman yang lain pada ngikutin cara saya, tapi saya cuma berpikir secara positif bahwa kita memperlakukan diri kita dengan kondisi kayak tadi, toh nggak ada ruginya. Kalau kita memang ternyata IBD, kita sudah bersahabat dengan IBD-nya. Tapi kalau kita enggak, ya aman. Toh keadaannya buat kita happy kok. Gitu. Oke, jalan-jalan dok. Nanti ikut saya jalan-jalan lagi. Oke, jadi tapi kenapa saya heran dokter dia tuh bilang kok nggak bisa disembuhkan? Ya karena itu kelainannya genetik. Genetik mau diapain? Kan kita mau terapi gen. Pakai stem cell bisa nggak? Enggak lah. Nggak bisa juga. Enggak, itu genetik ada di DNA kamu. Yang satu-satunya cara adalah terapi gen. Itu belum sampai ke sana kita. Kalau autoimun ya bisa dikontrol lah dengan cara misalnya mungkin antioksidan mungkin bisa. Tapi mengurangi bukan menghilangkan lagi. Enggak segampang itu. Enggak segampang itu ya. Ya. Oke.
Jadi anjuran dokter Jaya gimana dok? Kalau terhadap orang yang Iya. dicurigai terhadap IBD ini dok? Iya itu kalau memang perlu ke dokter ke dokter. Terus satu yang kedua itu bikin jurnal. Kita tuh mesti mengenali diri sendiri apa yang bikin kambuh. Mencegah hal-hal yang bikin kambuh. Jangan ngerokok. Iya kan? Kalau sakit ya misalnya kalau udah sampai diare segala macam ya mesti jaga pemasukan air, jangan sampai ke dehidrasi, ya kan seperti itu. Jadi jangan makan makanan yang banyak lemak. Saya disuruh makan pisang. Akhirnya saya disuruh makan pisang sama pepaya. Ya udah saya makan pisang aja, sama pepaya saya nggak suka. Iya, karena kan pisang tuh banyak temennya dok. Monyet aja makan pisang. Oke dok, jadi kita rasa mungkin udah cukup ini dok ya untuk masalah IBD ini. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!